Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nasya Rahmadina. Saya Bunga Jayati. Saya Gloria Pardede. Saya Dida Aprilia. Saya Hairani. Kami mahasiswi Sistem Informasi Universitas Samosir Pekanbaru. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu dataset yang telah kami pilih, yaitu data mengenai perokok aktif di Indonesia. Simak penjelasan dari kami ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk judul data yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu persentase jumlah perokok aktif di Indonesia usia 15 tahun ke atas menurut provinsi dengan periode tahun datanya itu dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Nah, kemudian selanjutnya kami akan menampilkan tabel dari data yang akan kami bahas. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini terdapat kolom untuk provinsi, di mana data ini menampilkan ada 38 provinsi di Indonesia beserta jumlah perokok di tiap provinsinya, yaitu dari provinsi Aceh sampai dengan provinsi Papua. Kemudian untuk range tahunnya itu ada 2021, 2022 dan juga 2023. Nah, di sini kita bisa lihat pada tahun 2021 jumlah keseluruhan atau total perokok di Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas itu ada 28,96%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah perokok di Indonesia menjadi 28,26%. Nah, namun kemudian pada tahun 2023 ternyata terjadi kembali kenaikan jumlah perokok di Indonesia menjadi 28,62%. Nah, yang mana nanti tabel ini akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih rinci oleh rekan saya. Latar belakang dibuatnya data ini adalah sebagian dari upaya untuk memahami dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan merokok di Indonesia. Data ini juga dapat membantu dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan anti merokok yang sudah ada atau mengidentifikasi wilayah-wilayah di mana upaya pencegahan perlu diperkuat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang variabilitas regional dalam kebiasaan merokok, akan lebih mudah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pencegahan yang efektif, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dataset ini dibuat sebagai alat untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang masalah merokok di Indonesia dan membantu dalam upaya untuk mengatasi tantangan kesehatan yang dihadapi. Selanjutnya, pada periode tahun 2021 hingga 2023, provinsi dengan persentase merokok paling tinggi pada umur 15 tahun adalah Provinsi Lampung. Dengan data tahun 2021 dengan persentase 34,07%, 2022 dengan persentase 33,81%, dan 2023 dengan persentase 34,08%. Dari data penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya, maka kami memilih data pada Badan Statistik tahun 2024, yaitu persentase merokok pada penduduk Indonesia di umur 15 tahun ke atas menurut provinsi pada periode 2021 hingga 2023. Karena data ini merupakan fakta yang spesifik dengan adanya persentase per wilayah dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, data ini berisi tingkat konsumsi rokok di berbagai wilayah provinsi selama periode tahun 2021 hingga 2023. Data ini mencatat persentase penduduk dengan umur 15 tahun ke atas yang merokok di setiap provinsi, memberikan kecenderungan merokok dalam masyarakat Indonesia. Dengan data ini dapat dilakukan analisis perbandingan tingkat konsumsi rokok antar provinsi serta identifikasi tren perubahan dalam perilaku merokok. Analisis terhadap dataset ini memberikan wawasan yang berharga dalam mengurangi prevalensi merokok di Indonesia. Selanjutnya yang pertama analisis data, di mana mahasiswa dapat menggunakan data ini sebagai studi kasus untuk menguji dan meningkatkan keterampilan analisis data mereka, termasuk teknik pengolahan data, visualisasi dan pemodelan. Yang kedua itu pengembangan aplikasi kesehatan,
Data ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan aplikasi kesehatan yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengelola dan mengurangi kebiasaan merokok mereka. Yang ketiga itu sistem informasi kesehatan, di mana mahasiswa dapat menggunakan data ini sebagai bagian dari proyek pengembangan sistem informasi kesehatan yang bertujuan untuk memantau dan melacak prevalensi perokok serta intervensi yang dilakukan di berbagai provinsi. Yang keempat itu adalah penelitian akademis. Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian akademis dalam bidang sistem informasi, seperti analisis tren, peramalan, dan evaluasi keberhasilan program pengendalian merokok. Dan yang terakhir itu adalah pembelajaran interdisipliner, di mana mahasiswa dapat memanfaatkan data ini untuk pembelajaran interdisipliner, misalnya dengan mengintegrasikan informasi kesehatan dengan teknologi informasi untuk menghasilkan solusi yang inovatif dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Sedikit yang bisa saya jelaskan dari penjelasan kegunaan dari dataset yang kami buat. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kami, merokok pada penduduk usia 15 tahun menurut provinsi dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tren penting dalam pemahaman perilaku merokok di tingkat regional. Data ini dapat memberikan wawasan penting dan berharga bagi kesehatan masyarakat, memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan merokok dan kesehatan. Dengan memperhatikan fluktuasi dan tren dalam presentasi merokok, langkah-langkah intervensi yang sesuai dapat dirancang dan dilaksanakan untuk mengurangi merokok di seluruh provinsi. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai dataset perokok aktif di Indonesia oleh kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.